Black Belt. Ketemu lagi sama gua, Boy Prabowo dan aku Hani Putri. kita lagi ada di Aerospeed 74. Nah Hani, lu tahu nggak ini bengkel apaan sih Aerospeed 74? Hani nggak tahu detailnya, tapi Hani denger sih ini bengkel untuk moge-moge, motor gede seperti Ducati, BMW, dan juga motor-motor lainnya. Oh, motor-motor gede lainnya ya. Nah, bengkel Aerospeed 74 ini sebenarnya emang bengkel motor yang spesialisasinya khusus moge. Tapi nggak hanya moge sebenarnya, karena dia motor-motor lain kayak Matic atau motor-motor laki yang 250 cc atau Vespa, dia terima juga, Hani. Oh, jadi nggak harus moge juga ya? Nggak harus moge. So, Om, gimana kalau kita langsung temuin aja pemiliknya biar lebih detail lagi informasinya? Menarik banget. Pasti Black Belt juga udah pada penasaran ya. Yuk, let's go. Oke, yuk. Nah, ini dia nih ownernya. Halo. Halo. Ricky, apa kabar? Baik. Apa kabar? Sehat ya? Iya, sehat. Waduh, ini lagi sibuk apa, Om? Ini baru tuning Basas, baru keluar dari ruang dyno. Oh gitu. Habis tuning ini baru keluar dari dyno berarti ya? Baru, sekitar 2 jam yang lalu lah, baru selesai. Iya. Tadi sih waktu kita masuk udah kedengar tuh. Wah, ini berisik motor, ya, berisik. Dan Berisik. motornya, Berisik. ini motor gede nih pasti udah ketahui. Soalnya kan bunyi pasti beda ya. Iya. Bentar lagi selesai sih ini. Oh gitu ya, ini berarti tinggal finishing, pasang baut, tinggal. langsung deliver ke yang punya berarti ya? Om, kita mau tanya dong. Apa? Kalau sejarah Aerospeed 74 ini tuh sejarahnya gimana sih? Kok bisa sampai mendirikan Aerospeed 74 ini gitu? Sejarahnya sih ya dulu hobi lah ya. Hobi dari hobi, punya beberapa teman gitu yang naik moge. Rasanya pengen juga nih punya moge gitu kan. Tadinya? Beli satu, udah itu agak susah zaman dulu sekitar ya 10 tahun lalu kan masih jarang bengkel. Zamannya Om Boy. Bener nggak? 10 tahun lalu masih ya, susah kan cari bengkel moge kan? Nggak terlalu gampang seperti sekarang. Ya. Dengar kabar sebelum dari posisi yang di Deplu Raya ini, dulunya pindah, dari mana pindahnya ya? Dari Haji Nawi. Dari Haji Nawi. Haji Nawi nomor 74. Oke. Makanya sekarang pelang nomor 74 kita bawa kemari, Aerospeed 74 dan Jalan Deplu kita ganti Jalan Deplu 74 juga. Oh Deplu gitu ya? Raya, iya. Oh luar biasa. Jadi 74 itu emang asalnya sejarahnya dari si Haji Nawi 74 itu. Bukan tahun lahir ya? Oke. Banyak yang bilang tahun lahir, bukan tahun lahir. Lebih muda Lebih sebenarnya. Lebih muda. Nah Om, mau nanya nih, misalnya anggaplah nih Black Belt semua kan banyak banget yang punya moge kan? Betul. Misalnya anggap tinggalnya masih deket-deket sekitar selatan, bawa moge satu ke sini apapun mereknya lah ibaratnya. Betul. Datang ke sini ke Aerospeed 74, itu pelayanannya tuh apa aja sih Om? Di sini tuh bisa ngapain aja gitu? Oh, kalau saya percaya ya setiap motor apapun itu motornya. Kalau konteksnya moge lah ya. Iya, konteksnya moge, apapun mereknya, berapapun cc-nya. Ada 3 hal penting kan yang harus dilakukan. 3 hal penting. Ya, service tune up ya. Service tune up, yang pertama, pergantian oli. Oli, dan kebenaran kita ada treatment engine flush. Ada 3 itu. Ada 3 itu. Ke maintenance ya. Selebihnya ya mungkin secara berbarengan kita cek kampas remnya gimana sih, udah tebal atau belum. Udah itu jalur elektrikalnya kadang kan udah lama getas gitu. Ya. Kayak kabel itu kan mungkin terdiri ada kabel, ada 2 soket. Iya, betul. Antara ini mungkin bagian dekat soketnya masih oke. Masih lembek. Tapi kan kita nggak tahu yang dekat knalpot. Bisa getas kan? Betul. Pemanasan gitu. Nah, kita cek secara menyeluruh lah. Keluar Aerospeed silakan gas touring. Oh, jadi yang jauh-jauh nggak hanya sekitar dalam kota Jabodetabek aja, tapi buat yang touring-touring siap gitu ya. Karena kan kita sering dengar nih, misalkan ada nanya, masih aman nggak kampas remnya? Ya, kalau 50 kilo lagi mah aman lah. Gitu loh. Nah, saya menghindari itu yang kayak gitu. 50 kilo itu kan nggak jauh ya. Iya, jadi orang dalam waktu seminggu masa bolak-balik bengkel sih. Iya. Jadi langsung aja ya. Yang penting kan kita komunikasikan ke usernya ya. Masalah dia bilang nggak usah diganti saat ini ya itu belakangan. Mau tanya dong, itu ada motor sehat hati senang. Coba jelasin dong gimana itu? Jelasinnya ya. Itu unik soalnya.
Kita beli motor buat apa? Riding motor buat apa? Buat happiness. Ya, mungkin ada orang yang bete udah ada gue riding aja biar apa? Biar hatinya senang kan? Oke. Ya kan? Kalau motor yang nggak sehat, nggak bisa di start, gimana? Hatinya senang nggak? Nah, makanya motornya mesti sehat nggak? Pasti, harus nomor one. Karena kan menyangkut keselamatan juga. Makanya kita simpel-simpel aja lah. Karena saya percaya setiap orang pemilik motor, apapun motornya, ya kita nggak usah ngomongin harga, nggak usah ngomongin cc, itu kayak dalam tanda kutip kan pelarian, salah satu pelarian cowok nih, mainan cowok gitu ya. Pengennya ya senang kan, happy kan, sebagai hobi kan. Rilis stres, segala macam. Berarti motornya udah pasti ya kalau kita bahasanya sehat. Gitu. Jangan nambah stres. Ya, mungkin ada orang bahasanya kenceng gitu kan, ada bahasanya harus keren gitu. Kalau kita motor sehat aja deh. Oke. Jadi dengan motor sehat itu sebenarnya, motor sehat sebenarnya hati senang itu masuk akal Black ya. Soalnya tadinya kita mau rilis stres, mau San Mori, gara-gara motor yang berebet, nggak enak, jadi stresnya double ya. Iya. Silakan tanya deh ke teman-teman yang motornya apapun juga. Mau San Mori, ngek, coba perasaannya apa? Udah pasti nggak jadi. Langsung nggak jadi. Ya, langsung WA, nggak jadi gua bete banget, baper. Di garasi baper, masuk ke rumah ada yang cemberut, lebih baper lagi. Itu. Udah capek-capek izin nggak bisa riding kan? Iya. Izinnya susah, ketika dapat izin nggak berangkat. Balik kanan nggak berangkat. Gitu, ya. Cakep. Menarik banget ya RSP 74 nih. Motor sehat, hati senang. Itu simpel aja. Simpel aja tapi ngena banget nih. Oh, iya. Di RSP 74 nih di depan muka gua kan ada dyno nih. Iya. Ini berarti dari Dynojet ya kalau di tulisannya betul ya. Nah, ini kan alat yang canggih untuk diperuntukkan buat ngukur horsepower motor, kalau habis betul lah performance. Nah, apakah di RSP 74 ini berkaitan dengan dyno berarti apakah bisa pasang piggyback atau standalone ECU, live tuning dan teman-temannya? Apakah itu juga si dyno ini bisa disewakan untuk umum atau bagaimana, atau internal use aja atau gimana, bisa cerita nggak? Oke, tentu kita ini buat peruntukan motor-motor yang datang ke tempat kita kan. Oke. Ya. Itu bisa juga disewa per jam ya, bisa juga kita charge by istilahnya dyno run lah ya, dyno test gitu ya, dyno test. Dyno test itu per sesi 350.000 untuk semua motor. 350.000 tipe motor apapun? Tipe motor apapun, dari motor kecil sampai motor besar. Gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan yang satu lagi, memang dyno test ini di mana-mana sebenarnya peruntukannya kan untuk mengukur performa motor. Ya mungkin bahasanya apa sih, remap lah atau apa yang memang harus dibutuhkan, ada parts dari luar motor itu piggyback atau ECU standalone gitu ya. Tapi tidak ada ECU standalone pun atau piggyback, sebenarnya ini digunakan untuk mengukur tadi performa motor. Ya, kadang kan ada orang bilang, gua habis pasang ini motor gua jauh lebih kenceng nih, ya kan? Ya emang jauh lebih kenceng, tapi seberapa? Oke, harus ada ukurannya ya. Benchmarknya harus jelas, before afternya harus jelas. Makanya jangan abis pasang barang baru dyno test. Dyno test dulu, pasang barang, dyno test. Jadi kita bisa tahu dong perubahannya, investasi yang kita keluarkan, worth it atau enggak gitu ya. Sekarang Mas kalau misalkan pernah dong cek darah kan? Mana hasilnya cek darah gua? Kalau kolesterolnya bagus nggak? Oh, kolesterolnya bagus. Seberapa bagus? Kan ada parameternya. Kolesterol jelek, seberapa jelek? Nggak semua jelek banget atau pokoknya ada ukuran lah semuanya ya. Mau nggak kalau dibilang pokoknya aman deh? Di sini tuh khusus motor moge, motor besar doang, atau bisa motor-motor lainnya? Karena Hani lihat di belakang itu ada motor 2 tak. Motor 2 tak. Iya, memang ya kalau persepsi orang kadang kan gini, namanya sosial media ya. Hari ini kita lagi munculin moge, mereka bilang ini bengkel moge, ya. Bener kan, ya kan? Tapi mungkin kalau dilihat secara lebih jeli, ya mungkin kayak Hani ada saat ini ada di dalam Aerospeed gitu, bisa dilihat. Itu kan ada motor S90. Ya, di bawah 100 cc. Ini ada motor sebenarnya bajunya nggak ada bajunya sih, dia 150R. Ya, kalau bagian sana yang di cover itu ada 2 motor. Sebelum kita lahir itu motor udah ada ya? Pasti di bawah 100 senior ya kan. Pertanyaannya apakah semua itu moge, kan enggak? Iya betul. Ya kan ya, tapi memang nggak menutupi mungkin ada 1-2 pemilik motor itu punya moge juga. Jadi awalnya mereka bawa mogenya, dia tanya, Rik lu mau nggak sih benerin Vespa gua, benerin Aerox gua, servis NMAX gua.
ya monggo-monggo aja gitu loh. Ya, itu aja sih sebenarnya. Gitu ya. Nah, Om, nanya, tadi kan kalau kita bicarakan dari tadi kan tanda kutip bisa secara umum kan motor-motor modern ya. Karena tadi disinggung juga ada motor-motor yang senior juga. Berarti di Aerospeed 74 ini tidak hanya injection dong. Berarti yang karburator pun ibaratnya pengabutan yang versi-versi lama kayak karburator gitu juga bisa terima? Bisa. Karburator itu kan sebenarnya dibilang simple juga nggak terlalu simple ya. Mungkin ada orang yang bilang tinggal buka tutup ya. Tapi kan sekarang ada tools ya, misalkan karbu synchronize buat karbu gitu yang kita bisa lihat lah ya. Itu sama mungkin kalau memang ada orang yang feelingnya udah jago gitu, ini udah bener nih, ya udah silakan naikin ke dyno, kita gas. Ya kan, kita lihat nih bener nggak dia punya feeling buka tutupnya. Ya ternyata feelingnya bisa salah atau bisa bener gitu ya. Ya kalau nggak paling nggak mendekati itu kan menjadi tolak ukur dia. Ya betul. Ya kayaknya gue mesti cekek dikit nih, kayak gue mesti buka dikit gitu loh. Ya sekarang lebih canggih lah. Tapi saya juga nggak menutupi bahwa memang itu butuh experience sih. Alat ukur hanya alat ukur. Kalau dia nggak bisa menyamakan ya tetap aja percuma kan. Ya kan. Ada gak sih pelayanan atau ciri khas yang berbeda gitu dari Aerospeed ini sendiri? Ya tentu suatu bengkel tuh, setiap bengkel pasti ada SOP masing-masing ya. Kalau dibilang bengkel bisa servis nggak? Ya namanya bengkel motor pasti bisa servis kan ya. Betul. Cuman mungkin step-stepnya dari depan sampai belakang, apa yang dicek, apa yang dibersihin ya, apa yang diurutin itu akan berbeda gitu loh ya. Banyak orang nanya ke saya, jadi apa sih perbedaan bengkel Aerospeed sama yang lain-lainnya? Ya kalau misalkan sesuatu yang bisa dilihat ya silakan menilai sendiri gitu ya. Tapi kita lebih memfokuskan ya kita diberikan kepercayaan pekerjaan itu kan di motornya nih. Ya kan. Jadi kita harus membedakan kadang kan kita udah mempraktekkan SOP aja, handling setiap motor tentu berbeda. Betul. Multistrada yang ini sama multistrada yang lain beda-beda. Betul. Ya kan? Betul. Ya beda-beda. Jadi saya lebih memfokuskan yang di depan kita ini apa, kita kerjakan sebaik-baiknya gitu ya. Kita kerjakan sedetail-detailnya. Salah satu jasanya dari Aerospeed 74 ini kan salah satu yang diunggulkan kalau gue lihat tadi Om, itu kan apa engine flash atau carbon clean betul ya? Betul. Nah, anggaplah gue dari rumah nih punya motor umum lah. Sekarang motor gede yang umum kan ya, yang banyak orang pakai 250 cc ya. 250 cc, 2 silinder gitu. Masuk ke sini kalau pengen di carbon clean engine flash gitu, itu jasanya kena berapa dan berapa lama sih prosesnya bisa? Kita charge per silinder ya. Per silinder itu 150.000. Oh, 150.000 per silinder. Jadi contohnya ini walaupun motor 1200, ini kan cuma 2 silinder. Iya. Ya kan, berarti 2 kali 150.000 aja. Untuk all Ducati yang 2 silinder. Ya, motor apa? CBR 2,5, 2 silinder. 300.000 juga. Yang 1 silinder berarti 150.000. Ya, sesimpel itu aja ya. Dan ada step-stepnya, ada 4 step yang mencakup 4 jenis cairan. 4 jenis cairan. Itu berarti targetnya kan biasanya ya kerak-kerak semua segala macam itu ya. Itu berarti dihilangkan lah ya secara kimia berarti ya. Dan itu kan sebenarnya bisa dilihat mata ya, karena cairan yang kita tuangkan itu semuanya boleh dibilang bening lah, walaupun mungkin ada yang agak kekuning-kuningan. Ya, nah sekarang kalau itu cairan bening dituangkan ke anggaplah ada suatu lubang motor lah gitu ya. Didiamkan mungkin sekitar 10-15 menit. Pas disedot keluarkan kotoran. Atau keluar cairan udah nggak bening nih, tapi hitam, bahkan kadang-kadang lengket-lengket atau kayak espresso gitu ya. Gitu ya? Ya. Itu nggak magic kan? Berarti ada sesuatu di dalam yang kotor dong. Iya kan? Dan kalau memang ternyata setelah pembersihan di dalam itu membuat motor itu menjadi tarikan lebih enteng, lebih padat. Buat saya itu bonusnya lah. Kasih tahu dong kayak tips-tips gitu buat perawatan motor-motor gitu kan. Biar mesinnya tuh bagus tuh seperti apa sih? Kalau mungkin buat saya itu nggak hanya tips tapi sesuatu yang harus dilakukan. Wajib lah hitungannya. Wajib lah ya. Balik lagi untuk segala jenis motor. Ya kan? Makanya kita kan nggak ada spesifikasi harus motor ini yang kita
bisa atau mau handle. Iya. Ya bisa entah mau kan beda jauh betul, tuh. Betul. Ya kan beda jauh. Betul. Gitu loh. Buat saya sama lah, kayak kita mobil atau motor pasti harus pergantian oli secara rutin. Ya, servis tune up ya ikutin aja manualnya atau rekomendasi dari ATPM setiap berapa kali sekali gitu ya. Dan diperhatiin. Dan memang kebiasaan customer di sini mereka selalu melakukan secara berbarengan Mas. Si servis tune up-nya, pergantian oli, dan kebetulan kita ada yang hadiah engine flush itu kan. Jadi 3 step itu mereka lakukan berbarengan yang kita namakan full treatment. Full treatment. Ya, full treatment. Kalau berkaitan sama harga gimana tuh? Oke, kita ngomong startnya aja lah ya. Oke, starting ya. Starting. Servis tune up untuk motor Matic gitu ya, mulai dari 250.000. Oke. Ya, dari 250.000. Siapa sih yang ngerjain mekanik mocil ya? Enggak, mekanik yang ngerjain moge juga ngerjain mocil kok, sama aja. Sama. Gak dibeda-bedain ya? Parkirnya sebelahan gitu kan. SOP-nya sama. Apa yang dilakukan di full treatment di motor kecil, itulah yang dilakukan di motor besar. Luar biasa. Cairannya sama. Ya, orangnya sama. Terus apa tadi? Servis tune up, engine flush, ganti oli secara berbarengan. Fluida itu penting banget Iya kan? Ya silakan tanya ke suhu-suhu, ke pakar-pakar, pasti semua motor, semua mobil perlu itu kan. Betul. Ya memang kita rekomendasikan, ya tiap bengkel punya ini beda-beda lah ya. 5 sampai 6 bulan sekali. Ya pergantian oli kan ya 5.000 sampai 6.000 sekali. Ya walaupun memang bisa lebih, tapi saya selalu menganjurkan ya ini kondisi tropis ya. Tropis betul. Jalanan macet ya kan. Jadi karena sering kita menemukan, Rick gue baru ganti oli nih, baru 2.000. Ya tapi ini motor nggak jalan 6 bulan. Ya sama juga bohong kan. Iya. Gitu kan. Pas dibuka ya espresso lagi. Hitam-hitam juga ya. Hitam-hitam juga ya. Itu aja sih sebenarnya. Ini cakep banget nih Black Pass obrolannya. Nih dapat tips perawatan, tadi ngomongin soal engine flush segala macam. Yang penting apapun motornya, kalau datang ke Aerospeed 74, mau motor di bawah 100 cc, mau sampai segede gini, treatmentnya sama Om ya. Sama ada buktinya kan. Parkirnya sama, nggak dipisahin. Oh motor kecil di sana, motor gede sini. Ini bukan mall, Bukan parkiran motor, Gabung, semua gabung. Mekaniknya gimana? Mekanik moge dan mekanik yang motor biasa pun sama ngerjainnya. Sama. Dengan SOP yang standar. Om Ricky, kalau di Aerospeed 74 ini ada media sosialnya nggak? Ada. Kita aktif di Instagram. Instagramnya apa? @aerospeed74_garage. Aerospeed 74 underscore garage ya. Dan ada juga yang lain? Ya biasalah online shop lah. Dagang lah. Pastilah dagang ya. Bisa dicari di Tokopedia ada, di Shopee ada, Aerospeed 74 Motorshop. Dicek ya. Tapi nggak ada hair color nih. Adanya oli barang motor. Siap. Ini cakep banget nih Om Ricky obrolannya. Dapat tips, kita ngeliat dyno, bisa live tuning, ada perawatan, engine plus segala macam. Kita dapat semua Black Pass. Yang pasti sukses terus Om. Thank you, Om. Aerospeed 74-nya. Thank you ya, udah jangan datang. kapok kita gangguin. Siap. Yang pasti sukses terus ya. Siap. Amin. Dan jangan lupa komen, like, share, and subscribe YouTube channelnya Black Experience. Ikuti terus perkembangan dunia modifikasi dan juga gaya hidup hanya di blackexperience.com.